Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya. Ada hasil dari Liga Italia di pekan ketiga, terus ada hasil dari Liga Inggris pekan keempat, dan ada hasil dari Liga Spanyol pekan ketiga juga. Tapi sebelum itu kita ke berita transfer ya, yang semakin mepet tuh sampai Sabtu 1 September kalau nggak salah. Ada berita yang mengejutkan. Bukan mengejutkan sih. Ya, ada kejutan dari MU. Itu MU datangin si Anthony dengan harga 100-an ya. Ya cukup tinggi harganya, memang nih udah lama sih sebenarnya Anthony ini diincar sama MU. Cuman Ayak terkesannya ngulur-ngulur waktu gitu ya. Mungkin supaya harganya lebih tinggi juga yang disetujui MU. Terus ada Frenkie de Jong juga ya, kayaknya ini sampai detik akhir ya. Si Frenkie de Jong ini bakal pindah ke MU nih. Ya kita lihat aja, semoga kejadian, dan itu hal yang bagus buat Ten Hag dan MU-nya juga ya. Jadi pemain-pemain yang diinginkan Ten Hag itu pada datang semuanya. Terus ada si Fofana yang merapat ke Chelsea, itu juga cukup mahal harganya, padahal kualitas si Fofana ini ya belum begitu, kualitasnya sudah teruji memang sih di Liga Inggris, cuman bukan nggak begitu top gitulah, kayaknya kemahalan harga segitu ya. Terus ada siapa ya, Malik Thiaw itu yang merapat ke Milan dari Schalke ya. Ini pemain muda, dan yang aneh juga sih Milan nyari pemain yang memang belum terkenal gitu. Bukan aneh sih, memang si Maldini itu ya mencari pemain yang memang nggak kendus sama media ya. Ya hal-hal yang bagus juga sih buat Milan, karena Milan memang butuh back gitu. Meskipun ya belum tahu nih kualitasnya bakal seperti apa si Thiaw ini. Terus ada Andrea Belotti yang kemarin tes medis ke Roma ya. Hal yang bagus buat Roma karena Belotti sudah teruji di Liga Italia, dan kayaknya dia bakal jadi cukup cocok lah mungkin dengan sistemnya Roma ya. Terus ada Reguilon itu yang merapat ke ATM dari Spurs ya. Satu lagi ada Edison Cavani yang resmi dia berbaju Valencia ya. Dia keluar dari MU terus ya merapat ke Liga Spanyol. Kayaknya dia masih bisa sih untuk 2-3 musim lagi mungkin di level tertinggi ya. Oke, kita ke hasil dari Liga Italia juga ya. Liga Italia itu ada Milan yang kemarin menang lawan Bologna 2-0. Ya permainannya cukup bagus, dan si Leo cetak gol dan cetak 1 assist gitu. Gol pertamanya saya nonton ya pertandingan ini. Gol pertamanya itu prosesnya cukup baik, itu ada dari si CDK ya, di asisnya ke si Leo, dan Leo berhasil menyelesaikannya. Terus gol keduanya itu gol yang cantik dari Giroud ya. Itu memanfaatkan kesalahan dari pemain Bologna ya. Bolanya jatuh di kakinya di si Leo gitu. Terus Leo diumpan ke Giroud dan gol. Terus ada Inter Milan yang kalah tuh 1-3 sama Lazio ya. Lazio juga memainkan permainan yang cukup apik dan bagus, cukup bagus gitu. Mereka berhasil menghajar Inter 1-3 ya, lewat gol si siapa tuh yang agak kribo, lupa lagi saya. Pokoknya salah satunya dari si Pedro sama si Luis Alberto ya. Terus ada Juve yang bermain imbang 1-1 lawan Roma. Terus ada Napoli draw 0-0 ya sama Fiorentina, dan ya Napoli ada di klasemen sementara di puncak klasemen. Dia dengan 7 poin, diikuti sama Milan juga dengan 7 poin. Dan di midweek ini Liga Italia akan bermain lagi. Milan tuh bakal bertandang ke Sassuolo ya. Ya mudah-mudahan 3 poin bisa diraih lah, karena
di pertemuan terakhir juga di kandangnya Sassuolo, Milan bisa menghajar sampai 3 gol ya tanpa balas waktu akhir musim kemarin gitu. Terus ada Inter yang bertemu Cremonese. Terus ada Roma lawan Monza. Sama satu lagi Juve ketemu Spezia. Dan Napoli itu ketemu Lecce ya. Ya itu dari Liga Italia. Jadi Liga Italia pekan keempat itu ada di midweek ini ya. Di tengah pekan ini gitu. Nah terus kita ke Liga Spanyol. Dari Liga Spanyol ada 2 tim besar yang sudah memainkan pertandingan di pekan ketiga. Itu dari Madrid menang. Madrid itu menang 1-3 ya lewat 2 gol Benzema dan 1 gol dari si Vinicius gitu. 3-1. Terus Barcelona menang besar itu 4-0 ya. Terus kita ke Liga Inggris. Nah, ini yang seru ya di Liga Inggris. Itu ada MU yang melanjutkan tren positifnya ya. MU berhasil meraih 3 poin di kandangnya Soton. Mereka mencetak gol sematawayang oleh si Bruno Fernandes ya, yang dijadikan kapten tuh si Bruno. Terus ada Spurs yang menang 0-2 itu dari lupa lagi. Spurs itu menang dulu. Spurs menang lawan Forest ya, Nottingham Forest 2-0 lewat 2 gol si Harry Kane kalau nggak salah. Ya. Terus ada Arsenal yang melanjutkan tren positifnya juga. Mereka berhasil memenangkan 4 pertandingan ya di laga awal Premier League. Mereka berhasil meraih poin penuh gitu lawan Fulham. Mereka menang 2-1. Itu comeback ya. Sebelumnya tertinggal 1 gol dan bisa membalas 2 gol gitu. Terus ada Liverpool yang ngamuk di pertandingan terakhirnya. Ini kayaknya para pemain Liverpool ini dijawerin ya sama si Klopp. Mereka berhasil tanggung-tanggung mencetak 9 gol tanpa balas itu ke gawangnya Bournemouth gitu. Terus ada Chelsea yang menang susah payah itu lawan Leicester. Padahal Leicester ini ya musim ini tuh lagi ancur-ancuran, lagi hancur banget gitu lah Leicester. Tapi Chelsea hanya bisa menang 2-1 ya lawan mereka. Terus ada pertandingan yang cukup seru dan saya nonton pertandingan ini, yaitu pertandingan Manchester City lawan Crystal Palace ya. Itu di babak pertama City tuh ketinggalan 2 gol ya. 1 lewat gol bunuh diri, keduanya lewat set piece juga tuh dari cornernya. Dan di babak kedua City bisa membalikan keadaan. Sebelumnya mereka mencetak gol lewat si Bernardo Silva ya. Itu yang aksi individu yang keren dari Bernardo Silva. Tapi golnya ya memang membentur pemain Palace sih. Cuman bolanya cukup kencang gitu. Jadi ya nggak bisa ditepis gitu. Dan mereka menambah 3 gol di babak kedua. Di babak kedua semuanya ya. Mencetak golnya itu mereka mencetak gol lagi 3 gol lewat hat-tricknya si Haaland gitu. Gol pertama cukup bagus prosesnya, yang keduanya juga keren dan prosesnya ya. Dan gol ketiganya itu sangat keren lah dari aksinya si Haaland itu memanfaatkan umpan dari si Gundogan ya. Ya City memang benar-benar bermain cantik dan menang gitu. Mereka bermain bagus dan menang. Dan itu yang ciri khasnya dari si Pep Guardiola, tidak hanya menang gitu, tapi mereka memainkan permainan yang cantik. Dan ya ini harus disontoh sih sama tim-tim besar gitu. Bagaimana caranya menang dan bermain bagus gitu. Ya, di tengah pekan ini juga Liga Inggris akan memainkan pertandingan kelimanya ya. Yaitu ada Soton akan menjamu Chelsea ya. Terus City bertemu Nottingham Forest. Terus ada West Ham yang kedatangan Spurs. Dan ada Arsenal yang ketemu Aston Villa. Sementara Liverpool lawan Newcastle cukup berat. Dan MU bakal melawat ke Leicester.
Ya kita lihat aja, akan Liga Inggris ini ya memang paling seru sih. Akankah Arsenal melanjutkan tren positifnya sama MU? Akankah City bisa terjegal dan Liverpool bisa konsisten lagi gitu, dan Spurs bisa merusak dominasi tim-tim besarnya gitu? Ya kita lihat aja ya. Sepertinya prediksi saya agak sedikit berubah ya untuk Liga Inggris ini setelah melihat 4 pertandingan. Mungkin yang terlempar dari 4 besar dari musim kemarin itu kayaknya sih Chelsea ya menurut saya. Jadi ya gantinya bisa MU atau Arsenal gitu di 4 besarnya. Udah, paling segitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.